Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Riki Fajari Putra, teman saya Rio Effendi, Tifal Duyansyah, dan juga Muhammad Dimas Priyono akan mempresentasikan peran Big Data dalam perancangan kurikulum modern. Oke, kita mulai. Big Data dapat memainkan peran penting dalam perancangan kurikulum modern yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan menganalisis data yang luas, sekolah dapat menyesuaikan konten dan metode pengajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Memahami kebutuhan siswa. Analisis data untuk personalisasi pembelajaran. Yang pertama, pola belajar. Analisis data tentang gaya belajar, preferensi, dan kecepatan belajar siswa dapat membantu merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kedua, minat dan motivasi. Data tentang minat, hobi, dan motivasi siswa dapat dimanfaatkan untuk membuat konten yang lebih menarik dan relevan. Yang ketiga ialah kesulitan belajar. Identifikasi pola kesulitan belajar siswa melalui data dapat memicu intervensi tepat waktu dan dukungan yang dipersonalisasi. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dio Effendi. Saya persilakan. Selanjutnya ada meningkatkan keterlibatan siswa. Pemanfaatan data untuk mengumpan balik interaktif bagi menjadi tiga. Nah, yang pertama ada umpan balik langsung atau analisis dan waktu nyata tentang pemahaman dan partisipasi siswa dapat memicu umpan balik atau intervensi segera. Yang kedua ada konten adaptif, yaitu memodifikasi konten dan metode pengajaran berdasarkan data tentang kerja dan preferensi siswa dapat meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga ada motivasi terarah. Data tentang pencapaian dan kemajuan siswa dapat digunakan untuk memberikan insentif dan penghargaan yang memotivasi. Selanjutnya ada optimalisasi alokasi sumber daya. Penggunaan data untuk efisiensi kurikulum. Yang pertama ada efisiensi anggaran. Analisis data, pengeluaran, dan penggunaan sumber daya dapat membantu mengidentifikasi area serta potensi penghematan. Yang kedua ada personel yang tepat. Analisis data kompetensi dan kinerja pengajar dapat membantu menempatkan staf yang paling sesuai di tempat yang tepat. Yang ketiga ada pemanfaatan ruang. Data tentang okupansi ruangan dan pola penggunaan dan mengoptimalkan alokasi dan pengaturan ruang kelas. Yang terakhir ada investasi efektif, yaitu penggunaan data dapat memandu keputusan investasi untuk teknologi, infrastruktur, atau pemrograman yang paling berdampak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Tipal. Ya, selanjutnya ada prediksi dan tindakan proaktif. Analisis data untuk mengantisipasi kebutuhan siswa. Satu, deteksi dini. Analisis pola data dapat membantu mengidentifikasi lebih dini tanda-tanda kesulitan belajar atau masalah perilaku. Dua, intervensi tepat waktu. Dengan informasi prediktif, sekolah dapat merencanakan dan menerapkan intervensi yang lebih efisien. Ketiga, antisipasi kebutuhan. Pemahaman tren dapat membantu sekolah mempersiapkan sumber daya dan program yang dibutuhkan oleh siswa. Lanjut, kolaborasi data driven, berbagi wawasan antar pemangku kepentingan pendidikan. Guru, berbagi data pembelajaran dapat memungkinkan guru untuk saling belajar dan menerapkan praktik terbaik. Administrator, analisis data lintas sekolah dapat membantu administrator membuat keputusan yang lebih baik. Orang tua, transparansi data dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak mereka. Terakhir, ada siswa. Akses data tentang dirinya sendiri dapat membantu siswa memahami dan mengatur pembelajaran mereka. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Tantangan dan solusi. Manajemen data yang efektif dalam perancangan kurikulum. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Memastikan
kera- kerahasiaan dan keamanan data siswa melalui kebijakan teknologi yang kuat. Yang kedua, integrasi sistem, menghubungkan berbagai sumber data untuk mendapat gambaran komprehensif yang dapat dianalisis. Yang ketiga, kemampuan analitik, mengembangkan kompetensi analitik di kalangan guru dan administrator untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Yang keempat, budaya berbagi, membangun budaya kolaborasi dan berbagi data di antara pemangku kepentingan pendidikan. Selanjutnya, selanjutnya ada kesimpulan. Masa depan kurikulum berbasis Big Data. Pemanfaatan Big Data dalam perancangan kurikulum modern memungkinkan sekolah untuk menyediakan pembelajaran yang lebih personal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan mengatasi tantangan manajemen data, masa depan pendidikan dapat semakin dipandu oleh wawasan yang akurat dan berdampak. Baik, sekian eh, dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.